Halo, kembali lagi bersama gua Lutfi. Aduh, sorry banget nih bro, gua nggak update lagi karena gua sibuk. Tapi kali ini gua bakal ngebahas tentang topik penting, yaitu istilah-istilah dalam dunia pekerjaan. Jadi pas lu nanti udah kerjakan, lu pasti bakal denger istilah-istilah asing yang belum pernah lu denger sebelumnya. Nah, di sini gue bakal ngebahas satu-satu apa itu dan bagaimana contoh itu di kalimatnya. Jadi, tonton terus. Oke, yang pertama ada istilah namanya sounding. Sounding itu apa? Sounding itu kayak semacam perkataan atau disebutkan. Kayak misalnya gini, tadi pas di meeting soundingnya sih budgetnya sekitar 5 juta. Nah, jadi sounding itu artinya kayak semacam disebutkan atau disebutkan lah kurang lebih, jadi kayak di kedengarannya itu dari arti dari kata sounding. Selanjutnya ada turnover. Kalau turnover itu adalah istilah buat karyawan yang sering masuk sama resign. Jadi turnovernya tinggi gitu. Contoh kalimatnya gini. Ya, di perusahaan A itu turnovernya tinggi banget. Gue jadi ragu mau ngambil kerjaan di situ atau enggak. Nah, itu artinya maksudnya banyak karyawan yang masuk dan keluar itu cepat banget. Jadi dalam seminggu misalnya ada yang masuk satu, yang keluar satu juga gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa turnovernya tinggi? Ya, ada banyak faktornya, kayak misalnya beban kerjanya tinggi, atau misalnya lingkungan pekerjaannya tuh misalnya berat, atau misalnya orangnya mungkin orangnya nggak bertahan di situ karena ngeliat pekerjaan. Jadi banyak banget faktor kenapa turnover tuh tinggi gitu. Istilah selanjutnya ada margin. Nah, margin banyak, ada kata margin, ada kata cuan, ada kata profit. Nah, margin, cuan, profit itu artinya untung. Gampangnya mah gitu. Kayak dalam untungnya gini, dalam kalimatnya misalnya kayak gini. Wah, proyek ini lumayan nih cuannya atau marginnya atau profitnya sekitar 5 juta. Itu tuh artinya keuntungannya 5 juta gitu. Atau paling ya kayak untungnya aja dari suatu, misalnya lu jual beli barang untungnya 5 juta, ya untung, masa lu nggak tahu untung sih, gitu aja nggak tahu. Nah, itu artinya margin atau cuan atau profit itu artinya untung. Kalau cuan tuh setahu gue kayak bahasa Cina gitu deh. Kalau margin itu mungkin kayak bahasa ekonomi kalau nggak salah. Nah, itu. Selanjutnya resign. Nah, kalau resign mungkin lu ada yang nggak tahu. Resign itu kayak misalnya mengundurkan diri atau keluar dari tempat kerjaan. Terus misalnya kayak kalimatnya gini, gue resign bulan ini kayaknya nih. Artinya gue keluar bulan ini, gue keluar dari kerjaan ini gitu. Gue yakin lah lu pasti udah tahu resign artinya apa. Jadi gue cuma ngasih tau aja di sini gitu. Lanjut, cut off. Cut off itu sebenarnya artinya bisa banyak sih, tapi yang paling umum tuh gue di cut off nih, gue di cut off bulan depan karena gue nggak capai target. Itu tuh artinya kurang lebih diberhentikan. Jadi cut off tuh bisa bilang diberhentikan. Diberhentikan bisa berarti nggak hormat, atau bisa dibilang diberhentikan secara hormat, bervariasi. Tapi kebanyakan cut off tuh biasanya ya terhormat, hampir mirip sama PHK. Selanjutnya ada kata termin. Termin itu jadi istilahnya dicicil. Contoh kalimat, wah bro, gaji gue ditermin nih ternyata. Padahal kemarin soalnya gara-gara corona ini jadi emang keuangan lagi sulit, jadi ya mau gimana lagi bro, kayak gitu. Nah, termin tuh jadi istilahnya cicilan atau dicicil. Bisa bervariasi, bisa misalnya di proyek, dalam konteks proyek, atau dalam konteks gaji, dan dalam konteks lainnya ada banyak. Jadi termin itu artinya cicilan gitu. Istilah selanjutnya ada namanya headhunter. Headhunter tuh apa? Headhunter tuh adalah orang-orang
yang misalnya biasanya itu HRD atau recruiter yang nyari orang ngubungin langsung buat nawarin kerjaan. Jadi tiba-tiba misalnya lu punya CV lu cukup menarik dan pengalaman lu cukup bagus, biasanya itu bakal dihubungin langsung sama headhunter, ditawarin kerjaan langsung kerja gitu. Jadi lu dapet email terus nanti dihubungin, selamat siang, saya dari headhunter dari ini, saya melihat CV Anda, saya mau menawarkan pekerjaan di sini dengan gaji segini, apakah Bapak bersedia menerima atau untuk mengetahui lebih lanjut lewat interview. Jadi itu headhunter, jadi adalah orang yang menghubungi dan menawari kerja atau tawaran kerja secara langsung tanpa lo cari tentang pekerjaan itu gitu. Jauh ini sih gue pernah dihubungin sama headhunter satu sekali aja pernah. Contoh kalimatnya kayak gini, gue tadi dihubungin sama headhunter bro di email, kayaknya menarik juga pekerjaannya kayak gitu. Selanjutnya ada istilah namanya stock of num. Stock of num itu biasanya adalah jumlah inventory. Jumlah inventory misalnya gini, lu kerja di Indomaret atau Alfamart, stock of num hari ini ada berapa? Gue kabarin gue ya, kasih tau gue ya. Itu contoh kalimatnya. Jadi stock of num adalah jumlah inventory, kayak misalnya ada kardus, misalnya di Alfamart, misalnya di Alfamart tadi ada minuman segini, sekian box, makanan sekian box, terus misalnya peralatan mandi sekian box, atau terus sama intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan inventaris kantor lu gitu. Itu namanya stock of num. Selanjutnya ada istilah take over. Take over tuh contoh kalimatnya gini, Lutfi, kerjaan kamu nanti di take over sama si A ya, siapin semua job desk-nya, jangan lupa kayak gitu. Jadi secara definisi artinya diambil alih. Diambil alih itu biasanya ya, kalau umum yang gue tahu ya, biasanya job desk atau pekerjaan. Jadi take over tuh artinya diambil alih. Lanjut ada namanya SPK. SPK itu adalah surat perintah kerja. Surat perintah kerja itu biasanya kalau buat orang yang lagi dinas, terus uang SPK-nya dapat. Jadi kayak misalnya gini, contoh kalimatnya gini, bro, gue mau dinas ke Bandung nih, tapi uang SPK-nya belum cair juga. Nah itu artinya dia belum juga dapat uang dinas atau uang dari SPK dari dinasnya tersebut. Biasanya itu kayak gitu. Ada lagi namanya pesangon. Kalau pesangon itu, kalau lu ada yang nggak tahu, semacam uang tunjangan setelah lu diberhentiin. Nah, ini tuh namanya uang pesangon nih bervariasi. Ada yang misalnya sekali gaji, ada yang misalnya tergantung lu berapa lama kerja di situ atau gimana. Yang jelas beda-beda uang pesangon, kebijakannya tiap perusahaan tuh beda-beda. Lagi namanya KPI atau dalam bahasa Inggrisnya KPI. KPI itu adalah Key Performance Indicator, yang definisinya adalah tolak ukur progres lu dalam menjalani pekerjaan. Misalnya gini, bro, gue udah mulai kerja di sini sebulan, tapi KPI-nya berat bangetnya. Gue juga pusing nih lama-lama kayak gini. Dan biasanya di tiap kerja tuh pasti selalu dikasih KPI. Dan itu tuh biasanya disebutin di surat kontrak kerja lu kayak gimana gitu. KPI itu berhubungan dengan job desk lu, dan gue saranin lu harus paham bener KPI lu tuh gimana. Karena itu menentukan keberlangsungan pekerjaan lu di perusahaan itu gitu. Jadi lu harus bener paham KPI itu apa gitu. Istilah selanjutnya adalah probation. Probation tuh secara definisi masa uji coba kerja. Contoh kalimatnya kayak gini, gue diterima di perusahaan ini, probationnya sekitar 3 bulan nih. Jadi di probation selama 3 bulan itu lu harus nunjukin kinerja lu yang terbaik. Karena
Kalau misalnya kinerja lu kurang bagus atau apa, mungkin lu bakal di-cut atau nggak dilanjutin kerjaan di situ. Dan biasanya umumnya itu probation tuh antara sekitar 3 bulan atau 6 bulan, tapi gue kurang tahu ya, maksudnya yang sesuai di UU Ketenagakerjaan yang ideal tuh berapa, tapi biasanya mah 3 bulan. Jadi selama probation tuh lu harus kerja sebaik mungkin. Yang selanjutnya ada namanya istilah paklaring. Paklaring itu adalah surat keterangan kerja. Secara definisi itu adalah surat keterangan yang menunjukkan berapa lama lu bekerja di perusahaan itu. Kalau biasanya sih itu lu minta ya, kalau ke HRD atau ke siapanya, ke manajer lu, minta dibuatkan paklaring. Biasanya paklaring itu semacam ini aja, kayak kop surat, terus misalnya si ini, saya manajer dari ini menyatakan bahwa nama job desk benar merupakan karyawan PT bla 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 selama berapa lama, terus ada tanda tangan sama capnya. Itu biasanya kebijakan untuk pemberian paklaring itu beda-beda tiap perusahaan. Ada yang setahun baru dikasih, ada yang cuma 3 bulan dikasih, ada yang cuma 6 bulan dikasih. Yang jelas beda-beda. Oke, sekian dari video gua kali ini. Kalau lu pengen ada bertanya atau apa, silahkan tanya di komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh iya, gue mau bikin grup Telegram. Lu boleh join grup Telegram ini di pin komen di bawah ini ya. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter gue. Kalau lu pengen nanyain juga, pasti gue bales kalau gue sempet. Dadah.